mau pulas aja. Coba jawab sekali lagi. Lagi nggak mau pulas aja kayaknya. Lagi nggak mau pulas aja. Tapi nanti kalau saya ditanya, saya juga lagi nggak mau lulusin kalian. Gitu ya. Karena kalian nggak mau ikut kuliah, berarti nanti saya juga akan dulu ada yang lain. Saya juga kayaknya lagi nggak mau lulusin mahasiswa ini ya. Ya, apa? Jadi kalimat itu sebaiknya jangan sampai ada, karena bisa tenang sebentar. Ya, nggak apa-apa, tenang aja. Saya cuma tes aja, kok bisa pesertanya sedikit sekali, nggak apa-apa. Kita berdoa sama-sama aja. Yang ada di ruang ini bisa lulus semua. Bukan doain jelek sama yang nggak ikut kuliah, tetapi akan berbeda yang ikut kuliah dan tidak ikut kuliah. Dan itu sejak 10 tahun saya menjadi ketua blog, persentase terbesar yang rajin, aktif, insya Allah pasti akan lulus ya. Tapi yang pasif, kadang-kadang keseringan dari ikut kuliah, ya wajar ketika ketemu saya lagi, kok semester pendek ya, kemarin memang sering pasif, ikut kuliah dan sebagainya. Oke, jasanya minta tolong ketua kelas, karena ketua kelas diamanai sebagai ketua kelas, berarti Anda ingin berbagi amal jari untuk teman-teman Anda, just hanya remind saja. Ingetin ada kuliah susulan untuk biar adrenal dan juga terasa untuk yang gangguan tiroid dan paratiroid. Masalah mereka datang ke dokter gak usah dipaksa ya, karena ini kebutuhan mahasiswa sendiri, bukan kebutuhan siapa-siapa. Oke, terkait ada kelas A dan B belum mendapatkan kuliah tentang adrenal, kita mau bicara tentang apa itu pelajaran adrenal dan aspek klinis apa yang harus Anda ketahui nanti ketika Anda menjadi seorang dokter ya. Oke. Oke, tahu lokasi adrenal di mana? Lokasi adrenal di mana? Di atas? Ya, di atas ginjal. Lokasinya itu apakah di sisi, misalnya Anda lihat, bayangin perut dipotong sekitar, ya, dipotong tengah, lihat dari samping. Lokasinya ginjal dengan adrenal ini letaknya di depan, di anterior, atau di retroperitoneal, ataukah itu di tengah atau di mana sebenarnya? Karena normalnya ada berapa? 1 atau 2? Mestinya mengikuti jumlah ginjal. Karena ada beberapa kasus memang punya ginjal hanya 1, ya. Ada beberapa yang tidak punya ginjal 2 hanya 1, sehingga adrenalnya ya masih hanya 1. Nah, lokasinya di mana? Karena ini penting sehingga kasusnya nanti akan agak sulit untuk menentukan diagnosis pada kondisi anatomi struktural pada kelenjar adrenal. Karena lokasinya di mana? Ini dipotong sagital, tahu ya? Dilihat dari samping. Posisi ginjal sama adrenal ini ada di depan, di tengah, ataukah di belakang? Namanya adalah organ retroperitoneal, sehingga ini sangat sulit dan non-palpable organ disorder. Jadi sangat sulit untuk melakukan pemeriksaan fisiknya ketika terjadi adanya satu pembesaran, kecuali pembesarannya sangat ekstrim. Dokter bedah urologi pernah join dengan endokrinologi untuk mengangkat satu tumor, penyebabnya adalah tumor di medula adrenal sangat besar. Jadi ditimbang itu sampai tumornya ada sekitar 5 kilo atau 8 kilo. Jadi sangat gede dan bisa teraba dari palpasi dari anterior pemeriksaan abdomen. Tapi kalau ukurannya kecil akan sulit karena memang lokasinya di retroperitoneal. Kalian harus paham bahwa adrenal ini meskipun dia kecil, ukurannya sangat kecil di atas renal, tetapi fungsionalnya sangat bermanfaat sekali. Dia terbagi pada korteks, mini korteks, dan ini adalah medula. Korteks terbagi menjadi 3 lapis ya, dengan bentuk sel-sel yang berbeda. Kalau yang paling luar dekat dengan dinding dari korteks, ini adalah zona glomerulosa. Hafalinnya gampang. Kalau ada soal, bukan gambar seperti ini, tapi kalau ada soal bentuk narasi, kalian harus sudah bisa menjawab, mau bolak-balik dimanapun bisa menjawab isinya. Yang
dari dinding korteks, GFR ya, ngapalinnya kalau itu di korteks, G, F, dan juga F. Glomerulosa, fasciculata, dan juga reticularis. Nanti diperjelas dari fisiologi dan juga mungkin dari patologi anatomi. Kemudian yang glomerulosa ini tugasnya adalah menghasilkan hormon yang namanya mineralokortikoid. Ini bertugas menjaga keseimbangan beberapa elektrolit di dalam pembuluh darah kita. Kemudian yang fasciculata ini yang di tengah, ini yang sangat perannya besar. Ada 12 yang berperan yang dikontrol oleh dia, namanya glucocorticoid hormone. Salah satunya adalah namanya kortisol. Dihasilkan secara normal seperti ini, 10 sampai 20 mg per hari. Zona reticularis ini ya, ada banyak sel-sel limfosit di sini. Ini menghasilkan adrenal androgen yang berhubungan dengan seks sekunder pada manusia. Dihasilkan hormonnya berapa? 20 mg per desiliter secara fisiologis. Nah, yang tengah ini yang sering tadi saya ceritakan, pernah diangkat sampai ukuran yang sangat besar. Ada di medula, ini biasanya dia menghasilkan atau menstimulasi hormon-hormon yang disebut sebagai stres hormon. Ada norepinefrin, epinefrin, dan juga katekolamin. Ini yang berperan ketika nanti ini ada tumor di sini, manifestasinya apa tergantung dari hormon-hormon ini. Ya, biosintesisnya yang harus Anda ketahui, untuk adrenal steroid atau hormon di adrenal itu hampir semuanya adalah bahan bakunya adalah dengan kolesterol. Ya, kolesterol inilah nanti yang akan menjadi beberapa komposisi bentuk sediaan kimia yang nanti menjadikan bahan baku untuk menghasilkan beberapa bentuk baku dari hormon di adrenal. Satu contoh misalnya estradiol atau seks hormon. Androgen pathway dengan pregnenolol, kemudian 17 pregnenolol, dihidroepiandrosterol sampai androsterol, kemudian menjadi estradiol. Yang ini nanti ada kaitannya dengan seks sekunder. Kalau laki-laki ada yang namanya testis, wanita ada ovarilium, yang berperan nanti terkait beberapa hormon seks. Yang berbeda laki-laki dan perempuan. Nah, kortisol ini juga sama, bahan utamanya adalah dari kolesterol. Sehingga itu membuktikan bahwa apa? Kolesterol tidak selalu itu jahat. Kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh kita. Sehingga makanan yang mengandung lemak itu tetap diperlukan, tetapi harus sesuai dengan kebutuhan. Karena dia juga menjadi bahan baku yang penting untuk pertumbuhan dan fungsional dari berbagai sistem hormon di tubuh kita. Ya, ini ya. Jadi ada namanya circadian rhythm stress. Jadi ada irama. Jadi tubuh itu sama Tuhan diciptakan dengan irama dan ritme yang tertentu ya. Ini subhanallah ya. Jadi ada irama tertentu, ada satu fase dia akan naik, ada satu dia mencapai puncak, ada satu fase dia akan turun dan mungkin sangat rendah sekali. Sehingga fisiologis ini terjadi tentunya dimatchkan dengan fisiologis manusia. Satu contoh misalnya kayaknya semua manusia normalnya disuruh tidur malam hari, betul ya? Kecuali apa? Yang malam hari itu dia bangun, kemudian pagi, siang, sorenya dia tidur. Tahu ya? Jadi kalau yang mulanya kayak gitu berarti kayak kelelawar ya. Dan ada satu kasus, ya mahasiswa karena impact dari kebiasaan yang kurang baik, akhirnya sampai hampir di drop off. Karena memang betul dia malam nggak bisa tidur sama sekali. Insomnia yang sudah kronik sampai harus ke psikiater dan sebagainya. Dan pagi, siang, sorenya kadang-kadang dia tetap nggak ngantuk juga, tapi dia nggak bisa konsentrasi sama sekali. Bayangkan sampai sekian hari dia nggak bisa tidur ya. Jadi bersyukurlah yang bisa tidur ya. Nah, iramanya tentunya ini akan berbeda. Ya, satu contoh yang pernah saya ceritakan di mungkin tutorial. Jadi kita punya irama yang khusus untuk kortisol. Jadi kortisol itu dia akan mencapai puncaknya pada jam berapa? Jam berapa mencapai puncak? Sehingga mestinya kalian kalau mau belajar di jam itu sangat baik. Jam berapa? Jam 8 peaknya ya. Jadi ada dua berarti peak atau tingginya pada kortisol ada dua. Pada jam 8 pagi dan jam 4 sore. Cuma peaknya di jam 4 sore itu tidak setinggi ekstrimnya pada jam 8 pagi. Yang kortisol ini bergantian dengan hormon yang namanya melatonin. Melatonin yang berperan kita sehingga kalian dulu yang pamuk-pamuk berarti melatoninnya ini mulai timbul karena dulu jamnya ya. Ya, jadi melatonin akan malam ya, malam jam 9 itu mulai naik, kortisolnya justru turun, dia bergantian sehingga kita merasa ngantuk.
kemudian dia akan turun pada jam 5 pagi bergantian dengan kortisol yang mulai naik ya. Yang kesemuanya ini dikontrol, ada yang namanya master of brain sebagai bosnya yaitu pituitary dan juga hipotalamus yang akan menstimulasi berbagai sistem terutama di dalam tubuh kita, ada ginjal, otot, jaringan lemak, berbagai sistem di dalam tubuh kita termasuk jantung dan juga renal. Nanti akan kita jelaskan. Nah, silakan nanti dihafalkan karena di dalam tabel ini ada 2 soal ya, dihafalkan. Efek glucocorticoid hormon itu mempunyai efek sangat banyak. Sintetik, katabolik, lipolitik, suppression, antiinflamasi, dan juga efek yang lain termasuk insulin antagonis. Dan ini berperan kenapa steroid ini bisa diberikan pada berbagai kondisi dan juga dengan dosis yang berbeda. Saya nggak jelaskan satu-satu karena ini soalnya keluar. Ya, silakan dibaca ya. Oke, terus kemudian mineralocorticoid fisiologi nanti baca efek yang disebutnya apa itu dan teliti dalam membaca pilihannya ya. Kemudian mineralocorticoid secara fisiologis ini kalau yang mineralocorticoid activity ini berhubungan dengan konsentrasi potasium di ekstraseluler fluid atau cairan, kemudian angiotensin 2 di mana sirkulnya ini juga berkaitan nanti dengan sistem ekspresi di ginjal dan juga di dalam darah di mana kaitannya nanti angiotensin 2, rilis yang berperan nanti ini juga pada hemodinamik atau tekanan darah yang juga distimulasi dari adanya kardiokontrol pada jantung yang berhubungan nanti dengan tekanan darah kita. Kemudian adrenocorticosis, jadi kalau abnormalitas pada korteks tentunya harus dilihat apakah di 3 lapisnya itu bermasalah atau mungkin hanya 1 lapis G-nya saja, F-nya saja, R-nya ataukah keduanya atau ketiganya. Kaitannya dengan manifestasi klinisnya. Ada istilah di dalam fungsional hormon yang terganggu pada sistem endokrin, ada istilahnya aksesnya akan berlebihan, bisa juga terjadi yang defisiensi atau gangguan anatomi struktural. Ya, bentuknya adalah tumor. Bisa itu zina, bisa juga ganas. Ya. Kemudian untuk yang glucocorticoid ya, kalau yang berlebihan sehingga disebut namanya hiperkortisolisme, hati-hati karena nanti berbalikan dengan Edison. Ini ada namanya Cushing syndrome dan pseudocushing syndrome. Nanti ada klasifikasinya. Kemudian kalau itu yang glucocorticoid yang tentunya adalah resisten, jadi kualitasnya sudah tidak bagus ya. Itu terutama terjadi pada beberapa kondisi di mana adanya satu penggunaan steroid atau glucocorticoid pada waktu yang sangat panjang dengan dosis yang sangat besar. Pada kasus apa itu? Menggunakan obat-obatan kortikosteroid dalam waktu panjang, kemudian dosisnya juga panjang. Contohnya kasus apa? Yang tujuannya sebagai imunosupresan. Kasus apa? Siapa tahu? Kasus apa? Satu contoh, siapa yang bisa nebak? Pasiennya nggak tahan panas, kemudian pipinya suka merah, merahnya di pipi kanan kiri, dia berwarna hijau, dia suka dari sendi, kemudian sering terjadi anemia pucat, biasanya pada wanita dan juga usia muda. Saya nggak bisa nebak. Gambarannya khas? Ya, SLE ya, itu lupus atau autoimun. Sehingga pakai steroid dalam waktu yang mungkin panjang sebagai imunosupresan dosisnya juga sangat tinggi ya. Kemudian defisiensi ini nanti yang kita bahas namanya Edison atau hipokortisolisme yang bisa primer dan juga sekunder. Ya, kita bahas satu dulu yang defisiensi. Ada namanya penyakit Edison atau Edison disease. Ini apa? Kita coba cari ya. Edison ini adalah manifestasi klinik yang terjadi akibat gangguan produksi hormon pada korteks adrenal. Tadi korteks adrenal ada 3 tadi ya. Apa saja? Ya, ini review namanya. Di beberapa menit lalu kita sampaikan ada ditanya harus tahu ya. Review belajar. Oke, dan Anda harus bisa membedakan. Jadi ada istilah primer, ada nanti sekunder dan juga tersier. Perbedaannya apa? Nanti kita bahas ya. Ini
sekedar menambah wawasan kalian bahwa kenapa kok ada yang namanya penyakit Edison. Yang menciptakan itu namanya adalah Thomas Edison. Ya, pada saat itu tahun belum pada lahir di sini ya, 1855 ini ya. Dia menemukan kasus yang cukup unik pada saat itu di Inggris. Dan kemudian setelah itu dia mengumpulkan gejala-gejala kasusnya. Kemudian sampai akhirnya dia membuat bahwa oh ini masalahnya adalah di adrenal. Sampai pada kemudian modalitas terapi yang akhirnya dia kembangkan. Sehingga dia mendapatkan penerima Nobel untuk terkait dianugerahkan untuk nama satu penyakit yaitu Edison. Kemudian apa namanya, ini adalah gambaran dari otak di mana kita perlihatkan di sini ini ya, dari sisi temporalis, jadi ada namanya pituitary yang kecil nih ya, kecil banget ini, jadi kecil tapi fungsinya luar biasa ya, dia punya lobus anterior dan juga posterior. Nah, kenapa pada pasien yang dengan ada masalah di daerah pituitary atau hipotalamus itu sering menyebabkan gangguan penglihatan? Siapa tahu dengan melihat ini? Jadi kalau ada masalah di sini itu biasanya ada 3. Yang pertama adalah biasanya pasiennya sering mengeluhkan adanya sepalgia. Apa itu sepalgia? Sepalgia apa? Nyeri kepala ya, jadi pusing, nyeri kepala dengan derajat ringan sedang berat. Kemudian ditambah yang kedua, biasanya pasiennya akan mengeluh pandangannya kabur pada satu sisi, terutama di lateral. Siapa yang tahu? Jadi dia udah begini kelihatan, tapi begitu, ayo lihat jari saya itu, begitu sampai dok, saya nggak kelihatan itu yang samping, dokter jarinya kemana? Coba ke bawah lagi, kelihatan dong. Yuk coba lagi yuk. Apa namanya ini? Pemeriksaannya namanya pemeriksaan perimetri. Namanya apa? Pasien nggak bisa melihat pada sisi lateral. Demi? Siapa bisa? Namanya apa? Nggak bisa melihat. Dan itu nampak dari gambar perimetri. Ya, perimetri itu ada kayak nanti kalau Anda koas di mata, ya di KSM mata itu ada pemeriksaan mata. Salah satunya perimetri. Buat kecil, lama-lama, lebar, kemudian ada objek, pasiennya disuruh melihat. Sampai pada titik mana ditandai, oh ini nggak bisa lihat, ini nggak bisa lihat. Ini akan bisa disimpulkan. Oh betul, ini pasiennya adalah terjadi ini anorexia di temporalis ya. Ini anorexia di temporalis ini di lateral ya, karena ini nggak bisa lihat. Yang ketiga, triasnya untuk kasus ada masalah tumor keganasan pada pituitary, itu yang ketiga adalah adanya manifestasi fungsional dari hormon. Karena pituitary itu punya anterior dan juga posterior lobus, sehingga Anda harus tahu kalau yang di depan itu apa saja, kemudian posterior apa saja. Ini akan kita bahas ya. Dan kenapa kok dia bisa timbul gangguan penglihatan? Yang tahu ini apa ini? Apa itu? Optik chiasma itu apa? Asisten anatomi mana asisten anatomi? Yang periode kemarin betul. Asisten anatomi itu nilainya tinggi. Ya, belum 3, 3. Asisten anatomi mana? Oh, ini ajari teman-temannya. Siapa tahu kamu juga mengikuti seminar yang belum 3, 3 nilai tinggi. Ya, chiasma nervi optici ini apa sebenarnya ya? Itu apa? Apa? Satu nervus yang menginervasi. Ya, jadi dia akan menginervasi pada dua bola mata kita di tengah. Sehingga kalau ini gede, membesar karena ada satu tumor, membesar ke sini, itu dia bisa kena di lateral, bisa juga satu sisi. Kalau pas kena di sini, di chiasma nervi opticinya, bisa jadi akan terjadi di lateral. Kenapa? Karena dia dengan optik chiasma ini. Ya, sehingga kalau di masanya gede, akan sudah pasiennya bisa lihat. Bisa hemianopsia temporalis, bisa juga dia penggunaan total tidak bisa melihat apa-apa. Ya, itu yang sering pasiennya biru masuk ke dokter mata. Jadi saya punya kasus cukup banyak, biasanya dari mata atau endokrin, karena di mata hanya ada hemianopsia temporalis, tidak ketemu yang lain-lain,
Endoskopinya baik, tapi kenapa pasien ini kok progresif sampai akhirnya nggak bisa melihat sama sekali? Ternyata begitu di screening dan di CT scan lewat eye contrast terlihat ada massa yang cukup besar. Fungsionalnya dilacak untuk lobus anterior dan juga posterior pituitarinya. Ya, ini ya. Jadi HPA aksis ini berhubungan dengan intinya begini. Kalau itu primer masalahnya di target organnya, berarti kalau target hormon di target organnya itu tersupresi, otomatis hormon yang di pituitari akan terstimulasi akan tinggi. Itu kalau primer. Tapi kalau sekunder, contohnya misalnya pada kasus glukokortikoid, kortisolnya ternyata rendah. Kortisol dihasilkan di adrenal. Kalau kortisolnya itu rendah atau hipokortisolisme, kalau itu primer masalahnya memang dari adrenalnya, berarti ACTH-nya mesinnya dari pituitari akan tinggi atau rendah atau normal. Kalau dia rendah kortisolnya, berarti yang di ACTH mesinnya tinggi karena kebalikannya tadi feedbacknya. Dia rendah berarti dia akan meningkatkan stimulasi dan gabung di sentralnya atau ACTH. Itu yang primer. Tapi kalau masalahnya di bosnya atau di pituitarinya, pada saat kortisol ini rendah, justru dia akan mengajar artinya ACTH-nya normal, atau malah justru itu tirutan dia justru malah rendah. Harusnya dia kompensasi tinggi. Itu yang bermasalah adalah di muscle of brain-nya atau pituitari, gitu ya. Ya, ini lobus anterior dan juga posterior dihafalkan ya. Jadi anterior ini ada yang namanya adrenal cortex, nanti stimulasinya ada hormon namanya adrenocorticotropic hormon. Kemudian growth hormon ini kaitannya dengan otot dan juga tulang untuk pertumbuhan. Kemudian melatonin stimulating hormon ini terkait zat warna tubuh. Sehingga nanti kasusnya kalau itu ada masalah, kalau itu masalahnya di adrenal biasanya itu hiperpigmentasi, gelap-gelap, pasien Edison nanti ada tandanya, gambarnya. Tapi kalau masalahnya di muscle of brain justru ini tersupresi MSH-nya, pasiennya kebalikannya, bukan hiperpigment, tapi malah terjadi hipopigmentasi. Namanya apa nih? Guru pertamanya B. Ya, itu kebalikannya. Kemudian TSH, ya TSH ini kaitannya dengan hormon tiroid. Kemudian program hormon, FSH yang lain kaitannya bisa laki-laki drastis kalau kario. Kemudian ada juga prolaktin, ini kaitannya nanti sintomatiknya kalau itu berhubungan terjadi yang namanya galactorrhea. Maka keluar cairan atau sekret dari putih yang tidak pada fase atau masa laktasi. Kemudian oksitosin ini yang posterior sama ADH. Manifestasi ADH ini adalah kalau ini tersupresi ada yang namanya tadi diskusi tadi ya tentang diabetes mellitus, jangan keliru yang namanya diabetes. Kalau ADH-nya bermasalah diabetes mellitus, jadi sama-sama diabetes, sama-sama bisa terjadi sindrom poliuria. Tetapi mellitus itu adalah dari pankreasnya yang utama terganggu. Kalau insipidus itu masalahnya di ADH dari pituitari lobus posterior ya. Prevalensinya jarang, kemudian angkanya juga tidak banyak terdata. Cuma sekarang kok mulai banyak di rumah sakit Muardi dan paling banyak adalah terutama dari yang infeksi terutama. Negara berkembang ini cukup banyak sekarang, termasuk kami dapatnya dari PS Palu, nanti kita lihat slide berikutnya. Kemudian sering salah pada diagnosis, sampai akhirnya nanti tidak terdiagnosis, fatal, pasiennya masuk UGD dengan kegawatannya namanya krisis adrenal. Ya, etiologinya ini ada 5. Klasifikasinya yang terbanyak itu adalah autoimun, ini terbanyak dan sekarang juga sudah banyak. Karena autoimun nggak tahu nih ya, apa kok sekarang banyak kasus yang mulai banyak. Usia muda, usia dewasa, muda, tua, sekarang banyak. Terima kasih ya kayaknya gitu. Nggak nyala lagi. Kemudian yang kedua nih, yang mulai banyak sekarang adalah infeksi. Infeksi banyak, ini yang tadi saya sampaikan, paling banyak adalah tuberkulosis. Jadi pasiennya batuk,
kemudian lebih dari 3 bulan, kemudian keringat dingin, ya. Tapi pasien juga mengeluhkan sering lemas. Jadi lemas, kemudian dia keringat dingin, nggak nafsu makan, sampai terjadi tanda-tanda singkup, jadi hipotensi, kemudian dia sering pingsan. Hati-hati. Kemudian terjadi hiperpigmentasi tadi. Jadi hiperpigmentasi bisa di daerah anterior lower, kemudian di gluteus, di lengan atas, ya, dan sering menyertai pada kondisi ini. Kemudian kalau itu perdarahan, ini hati-hati, kami dapat tapi nggak banyak kasusnya postpartum. Yang banyak adalah ini. Ada kondisi sepsis, ini banyak kami dapatkan. Jadi insufisiensi adrenal yang penyebabnya sekunder karena infeksi yang berdampak pada sepsis. Kemudian obat-obatan, ini hati-hati, rifampicin, obat apa ini? Obat apa rifampicin? Ya, jadi kalau ada soalnya nggak bisa, ya. Pasien TB mendapatkan obat rifampicin, wah ini grace-nya disicas nih kayaknya ya. Oke, mendapatkan obat, salah satunya adalah rifampicin, tapi pasien kemudian ada gejala-gejala insufisiensi adrenal. Ini masuk sebagai etiologi yang menyebabkan bisa kortisol ini tersupresi atau terjadi hipokortisolisme. Kemudian ketoconazole, ini obat apa ya? Ya, hati-hati ya menggunakan obat ini. Karena obat ini juga bisa mensupresi dari produksi kortisol yang bisa menyebabkan terjadi hipokortisolisme. Kemudian metastase, biasanya dupek dan gede banget. Metastase yang paling sering adalah biasanya dari tumor paru. Jadi kalau ketemu ada massa di adrenal, kami dokter selalu harus men-screening. Salah satunya adalah di regiotorak. Dari pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan penunjang untuk pencitraan dengan ronsen torak posteroanterior untuk memastikan ini nodul atau massa di adrenal ini memang dia primer ataukah ini sebenarnya sekunder atau metastase dari tumor yang lain. Itu namanya metastase karena salah satunya adalah yang golongan non small cell carcinoma paru. Ya, ini ada istilahnya APS, itu adalah autoimmune polyglandular syndrome. Jadi ada lebih dari 2 sistem organ endokrin yang bermanifestasi karena adanya satu autoimun, ya. Kemudian APS itu ada 3, APS tipe 1, APS tipe 2, sama APS tipe 3. Yang 3 itu ada 3A, 3B, dan juga 3C. Yang paling banyak ini APS sampai 70%. Sehingga kami sekarang sering dikonsuli dari bagian alergi pasien-pasien autoimun yang ternyata tadi, dok kok pasiennya kok jadi begini ya profilnya, pasiennya jadi nggak semangat, sering ngantukan, kalau kuliah sering teman-temannya bilang sering ngantuk, ya, dan kemudian sering ada gejala-gejala hipotensi yang membuat pasiennya kurang bisa melaksanakan aktivitas dengan baik. Ya, penyebab tersering di negara berkembang adalah TB. Kemudian harus dipastikan dulu dengan penunjang untuk membuktikan bahwa apakah benar ini hipokortisolisme dan apakah benar pasien ini didapatkan adanya satu gambaran kalsifikasi pada adrenal yang salah satunya penyebabnya karena TB, namanya adrenalitis TB. Diingat-ingat ya. Oke, kemudian perdarahan ini pada kasus postpartum sindrom Sehan, kemudian kebetulan pasiennya postpartum dengan sepsis atau sepsis yang berdiri sendiri. Perdarahannya cukup banyak, kemudian setelah itu terjadi gejala-gejala insufisiensi adrenal. Obat-obatan ketoconazole, rifampicin, mitotan itu untuk kemoterapi, biasanya kasus-kasus pada bidang urologi yang banyak menggunakan ini. Hati-hati, dia juga bisa menyebabkan supresi pada hormon kortisol atau glucocorticoid hormon. Kemudian tadi ya, ini bisa bilateral, kanan kiri, dan ukurannya biasanya besar. Oke, glucocorticoid defisiensi tadi ada iramanya dengan HbA aksisnya. Ini yang berperan adanya satu tadi, kondisi yang disebut sebagai primer dan juga sekunder. Kalau itu primer, ingat berlawanan, satunya turun mesti satunya naik. Tapi kalau sekunder bisa sama atau salah satunya itu normal, itu perbedaannya. Ya. Kemudian Edison ini pada TB, jadi gambarannya itu kalsifikasi yang kami dapatkan sering kasusnya. Jadi ada putih-putih, cukup tebal, cukup banyak, itu
itu di daerah adrenal bisa unilateral atau satu sisi, bisa juga bilateral, artinya kanan kiri. Dan yang agak rumitnya, kalau pasien itu ternyata primernya bukan dari TB paru, ini lebih susah lagi. Di mana dok TB paru itu? Karena TB itu tidak hanya di paru, betul nggak? Dia bisa kemana-mana karena dia bisa metastase atau nyebar lewat apa? TB itu lewat apa? Lewat apa? Ya, kamu deh. Nah, ya, oke. Ya, TB itu menyebarnya lewat apa? Apa? Droplet. Oke, di dalam tubuh maksudnya. Di dalam tubuh, kalau ada infeksi namanya tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dia bisa nyebar kemana-mana lewat dua cara. Apa sama apa? Ya, siapa tadi yang mau jawab? Kalau masih mau saya sisir anatomi terus, memang cuma satu sisir anatomi. Nanti dia tahu yang lulus ya. Yang lainnya juga mau lulus. Siapa yang bisa? Kamu jawab. Ya, namanya perhematogen sama perlimfogen ya. Diingat-ingat limfogen dan juga perhematogen, sehingga inilah yang bisa menyebabkan TB itu bisa di mana-mana. Tidak hanya paru, tapi bisa di TB tulang, bisa juga di usus, bisa di peritoneum, kemudian di adrenal, ya namanya adrenalitis TB tadi. Itu yang kadang-kadang suka lost diagnosis, ya nggak semua dokter bisa mendiagnosis dan menemukan ini. Ya, kemudian gejalanya itu seperti apa sih sebenarnya kalau orang dengan insufisiensi adrenal atau Edison ya? Jadi memang nggak enak banget dan silahkan dibayangkan performa pasien itu kayak apa. Gampang capek, kemudian nggak doyan makan, perutnya aja sudah nggak karuan rasanya, mual-mual, bisa konstipasi, bisa juga diare, ada keluhan, bisa epigastric pain, kemudian bisa juga di lumbalis pain karena lokasi renal dan adrenal itu ada di regio abdomen, dibagi 9 regio, betul? Siapa yang bisa menyebutkan? 9 regio abdomen. Yuk, karena nanti kalau soalnya saya buat ada kalimat regio ini, saya nggak bilang organnya, tapi regio abdomen yang saya sebutkan. Ayo, regio abdomen ada 9. Siapa yang tahu? Di gambar kanan atas namanya apa? Apa di kanan atas? Di kanan atas namanya apa? Semester 3 ini ya. Dok, saya sakit banget dok. Di mana? Bukan sakit hati saya dok, tapi sakitnya aku di sini dok. Itu adalah lagunya ini ya. Di mana bu? Ini dok, di kanan atas. Begitu dia bilang kanan atas, wah ini kalau 9 regio berarti masuknya regio apa? Apa nih? Regio apa? Yuk kamu apa? Ya, hipokondriaka dekstra. Ada hipokondriaka, kemudian yang tengah namanya epigastrium, kemudian yang sebelah kiri namanya hipokondriaka sinistra. Yang di umbilical namanya regio apa? Umbilicalis lah. Kemudian yang sisi kanannya namanya regio lumbalis dextra, sebelah kirinya lumbalis sinistra. Turun lagi, dok saya nyeri banget. Di mana bu? Di perut bawah tapi tengah. Namanya apa? Suprapubik ya, atau nama lainnya ya ada epigastrik yang atas, yang bawah hipogastrik. Gampang kan ngapalinnya? Kemudian yang saya nyeri dok di mana? Perut saya yang kanan tapi paling bawah tapi pojok. Regio apa namanya? Iliaka. Lengkapin dong, iliaka dextra. Kalau yang sinistra tinggal iliaka sinistra gitu ya.
Nah, kalau adrenal ada localized pain, ada referent pain. Mestinya karena lokasinya dia di lumbalis, dia akan menyebabkan nyeri abdomennya adalah di regio lumbalis dextra and sinistra. Ya, tinggal problemnya apakah dia adrenalnya bermasalah unilateral atau bilateral. Kemudian terjadi seperti orang hipotensi yang postural dyspnea ya, kayak jantung. Kemudian nyeri pada otot dan sendi, kemudian penurunan berat badan, kurus nih, kemudian hiperpigmentasi. Saya punya pasien ada, itu PPDS saya suruh maju di internasional dan hasilnya baik karena kasusnya memang menarik. TB di adrenal, ya, kemudian jelas sekali, fotonya jelas. Pada saat dia menikah, ganteng dan juga kulitnya tidak segelap saat dia sakit ini. Pada saat sakit betul-betul kayak orang Afrika. Karena lihat orang Afrika yang hitamnya seperti itu ya. Yang Afrika yang hitam loh, karena sekarang Afrika ada di whitening jadi agak putih-putih dikit gitu ya. Kayak orang Asia gitu ya. Ini yang betul-betul hitam deh. Jadi ditunjukkan fotonya. Pak, coba mohon diperlihatkan foto saat sebelum sakit. Ini dok foto saya. Apa kulitnya berbeda banget ya dengan setelah sakit. Jadi hiperpigmentnya akan nampak banget betul-betul hitam. Yang menunjukkan berarti ini masalahnya adalah di adrenal. Karena kalau yang vitiligo ini paling sering justru pada kasus di pituitari atau hipotalamus. Nih, hipotensi ini gejala yang paling sering sehingga yang prosentasenya sangat besar ini menjadi manifestasi klinis yang harus Anda ketahui dan banyak terjadi. Kemudian biasanya ada kalsifikasi pada daerah telinga, itu jarang terjadi, tapi biasanya kalau Edison yang kortisolnya sangat rendah itu biasanya kadang bisa didapatkan. Kemudian yang menjadi clue-nya juga ini dek ya, jadi nggak boleh lupa ini nanti kalau soal ujian keluar. Natriumnya turun atau hiponatremi, tapi kaliumnya naik, kalsiumnya naik, jadi nggak boleh lupa karena ini berbeda dengan pada saat kortisolnya tinggi atau terjadi kasinoid. Kemudian terjadi hipoglikemi yang mendukung gejala-gejala yang lemes, mudah capek dan lain sebagainya tadi. Hipoglisemia, kemudian ginjal biasanya terus jadi bermasalah juga. Pasiennya bisa terjadi anemia yang menyertai, kemudian eosinofila cuma 17% ya. Ya, ini ya penjelasan tadi, ini juga klinisnya dengan prosentasenya. Ini dia deh, ini betul-betul terjadi. Kami ada kasusnya, jadi lidahnya hitam, gusi-gusinya ini juga mulai berpigmentasi, tangannya ini menjadi gelap, kulitnya ini kebetulan nggak begitu gelap. Pasien kami yang adrenalitis tinggi betul-betul hitam, ya. Jadi hitamnya itu betul hitam dibandingkan dengan sebelum dia sakit, ya. Nah ini ya, apa namanya pada tangan ini ya. Kemudian kadang-kadang timbul sariawan yang cukup banyak di sini ya pada kasus Edison. Nah, kalau yang sekunder itu bisa terjadi pada ini defisiensi ACTH, terutama pada penggunaan glukokortikoid yang pada waktu yang cukup lama. Jadi kasus autoimun contohnya, pakai dosis besar, kemudian waktunya lama, itu bisa menyebabkan nanti ada istilahnya. Soalnya juga keluar itu. Dan berapa soal tadi saya bocorin ya. Secondary adrenocortical insufficiency. 2, defisiensi adalah defisiensi pada hormon pituitary multiple. Jadi kekurangan hormon pada lobus anterior maupun posterior. Ini juga akan bisa menyebabkan terjadi defisiensi yang sifatnya sekunder. Seperti tadi saya sampaikan, kalau itu sama berarti kemungkinan dia sekunder, tapi kalau berkebalikan berarti yang primer, gitu ya. Oke, terus kemudian ya ini pada kondisi sekunder itu biasanya akan terjadi penurunan yang sangat ekstrim sehingga membutuhkan kondisi yang berat dan juga salah satunya ini deh, ada namanya yang ini nih, mana ya, ada nggak di slide ini? Keluar di ujian soalnya. Nggak bisa ya maju ya. Oh ini ya, saya jelaskan, kayaknya ada di slide belakang tapi takutnya nanti nggak ada. Jadi nanti hati-hati, ada kasus kortikosteroid pada waktu lama dosisnya tinggi, kemudian pasien merasa nyaman karena enak, kemudian dihentikan sendiri.
Tetapi efek kasimoid atau gambaran yang kasimoid itu khas, nanti kita bahas di yang berikutnya, pasien gemuk, kemudian moon face, kemudian keluar garis-garis tri dan sebagainya udah timbul. Tapi kemudian pasien jatuh pada kondisi yang mengarah pada gejala Edison atau insufisiensi adrenal. Ini disebut sebagai glukokortikoid, namanya withdrawal syndrome. Jadi dia sudah lama disupport dengan glukokortikoid berat karena tujuannya sebagai dosis untuk imunosupresan, menekan sistem imun yang berlebihan, tapi langsung di-stop sehingga membuat langsung terjun payung anjlok itu kortisolnya dan tidak bisa naik-naik, sehingga akan terjadi insufisiensi adrenal yang disebut sebagai yang sekunder. Ya, hati-hati di narasi soalnya akan ada itu, nanti harus teliti ya. Glukokortikoid withdrawal syndrome. Kemudian pemeriksaan penunjang yang harus dipastikan, mestinya Anda ngecek namanya ngecek serum kortisol pagi atau dari saliva kortisol pagi yang bisa dicek, atau mungkin dari urin kortisolnya. Jadi ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Memastikan ini primer ataukah sekunder. Kemudian langsung pada algoritma aja. Nah, ini irama tadi ya, dia jam 8, 9 itu peak, kemudian nanti jam 4 sore ini naik lagi, tapi lebih tinggi yang jam 8 pagi, kemudian setelah itu dia turun ya. Nah, algoritma ini aja yang dihafalkan, bahwa mestinya Anda harus memastikan gejala dan tandanya tadi yang sudah dijelaskan di awal. Manifestasi klinisnya harus paham tadi ya. Kemudian didukung mestinya ada penunjang laboratorium, pemeriksaan kortisol tadi ya, kemudian elektrolit dan juga beberapa penunjang yang lain. Kalau hasilnya itu ternyata sesuai tadi ya, hiponatremi, hiperkalemi dan hiperkalsemi dengan kortisol yang rendah, berarti ini mengarah pada mendukung adanya satu kondisi insufisiensi adrenal, hipokortisolisme atau yang namanya Edison. Kemudian mesinnya diuji stimulasi dengan analog ACTH. Cuman ini belum ada di Indonesia dan tidak semua negara mempunyai positropin ini. Sehingga apa yang harus dilakukan? Biasanya kita melakukan pemeriksaan ACTH tanpa stimulasi. Kalau itu kortisolnya rendah, tetapi ACTH-nya itu juga rendah, berarti ini sekunder. Kalau ternyata itu kortisolnya itu rendah, tapi ACTH-nya tinggi, berarti ini yang primer. Kalau ini primer adrenal, mestinya penegakannya adalah dengan pencitraan pada regio abdomen atau di daerah perut. Kemudian kalau ternyata itu normal, ya berarti adakah kemungkinan penyebab-penyebab lain yang harus kita cari ya. Nah, ini hanya sebagai tambahan informasi saja, bahwa kalau nanti kalian misalnya pas tadi banding ke negara lain, kebetulan Cinsa misalnya mungkin di sana ada di bagian endokrinologi departemen, sehingga nanti ada pemeriksaan ini, Anda harus tahu ada namanya nilai normal, ada stimulasinya dan juga ada yang dinilai sebagai defisiensi. Kalau itu Edison mestinya tadi ya akan mencapai nilai yang sangat tinggi pasca distimulasi untuk ACTH-nya, yang menunjukkan berarti dia adalah masalahnya primer. Kalau itu sekunder, mestinya dia justru distimulasi kok malah lemes atau rendah ya. Prinsip terapinya mestinya diganti, substitusi, karena dia nggak punya, mestinya harus kita berikan substitusi dari luar. Kemudian obat apa yang dipakai, mestinya kalau dia ada manifestasi efek gangguan pada mineralokortikoid, ya kita berikan hormon mineralokortikoidnya dan juga glukokortikoid hormon atau yang menstimulasi pada glukokortikoid. Contohnya adalah kortikosteroid. Dosisnya naik selama ada stresor endogen maupun eksogen. Kemudian kasus kegawatan, mestinya ya harus segera diperbaiki dengan pemberian sediaannya adalah dengan injeksi. Di Indonesia punya, di Rumah Sakit Muwardi juga ada injeksinya. Kemudian kalau itu terapi autoimun lain, mestinya atau underlying disease-nya juga harus diatasi, bukan hanya sekedar diketahui tapi dibiarkan. Tapi tetap harus dicari penyebab underlying disease-nya apa, kenapa kok terjadi kegawatan atau terjadi krisis adrenal.
Kemudian gelang pengenal. Jadi hampir semua pasien yang dengan Edison kami suruh untuk pakai hiasan pengenal. Bisa gelang, bisa kalung, ya silakan, dan juga di dompetnya. Kenapa harus pakai gelang pengenal nih, nomor 5? Siapa yang tahu? Dan itu banyak yang saya minta tetap bergaya dan modis. Kenapa? Karena dia sudah sakit, harus kita stimulasi, harus tetap gaya sehingga dia pede. Meskipun saya sakit, seumur hidup saya harus pakai obat ini, tapi saya tetap pede. Salah satunya gelangnya modis. Jadi yang dari emas ada, kemudian ada yang dihias dengan macam-macam, tapi di situ ditulis Edison disease dengan hidrokortisol. Tujuannya apa? Kenapa harus pakai tanda pengenal? Kira-kira apa? Ada yang tahu? Karena ini penting. Kalau nggak ada edukasikan menggunakan tanda pengenal, dia tidak selalu berjalan pergi dengan orang tuanya, tidak selalu berjalan dengan pasangannya, tidak selalu berjalan pada orang yang memang tahu bahwa dia sakit. Ketika di jalan dia pingsan karena terjadi krisis adrenal, gulanya turun, tensinya juga turun. Kalau tidak ada gelang pengenal ini, mesti terapinya akan kemana-mana. Tapi begitu ada pengenal, dokter akan tahu, waduh, Edison, ambil itu hidrokortisol injeksi, masukkan, pasiennya langsung bangun. Ya, jadi itu pentingnya seperti halnya kasus pada DM tipe 1 yang memang insulin dependent of diabetes mellitus. Dia penanganannya harus pakai insulin kalau gulanya tinggi. Harus ada yang namanya tanda pengenal. Sehingga ketika dokter atau siapapun medis yang ketemu dia dalam kondisi kegawatan memberikan penanganan yang terbaik dan tepat. Ya, terapinya ini tentunya tadi apakah dalam kondisi kegawatan atau tidak, sediaannya bisa dengan IV atau IM, kemudian kalau oral sediaannya ada dalam bentuk 20 mg. Oke. Ada tabelnya. Nah, nanti ada tabelnya. Konversinya beberapa jenis kortikosteroid. Nah, penggunaan kortikosteroid ini juga jangan sampai nanti terjadi withdrawal tadi. Glukokortikoid withdrawal syndrome itu nggak enak. Ya, pasien kami ada, dia kebetulan asing karena menggunakan obat kuat. Obat kuatnya itu isinya prednison, natrium diclofenac, kemudian dexamethasone dan banyak lagi. Jadinya kasimoid yang ekstrim, gemuk dan khas semuanya keluar. Tapi pasiennya jatuh nggak sadar. Ternyata adalah krisis adrenal karena dia withdrawal glucocorticoid syndrome namanya. Sehingga ada caranya di bidang endokrin untuk melakukan yang namanya tapering off. Yang kita selalu sarankan kepada TS yang lain, kalau memberikan glucocorticoid atau kortikosteroid nggak boleh langsung di stop. Terutama penggunaannya kalau itu lebih dari 60 mg per hari dan lebih dari 2 minggu. Kalau lebih dari 2 minggu harus diturunin pelan-pelan. Ya, kalau dia gunakan lebih dari 20 mg, turunin 25% setiap 4 hari. Kalau 10 sampai 20 mg sediaan prednisone atau prednisolon, turunin 2,5 mg selama 7 hari. Kurang dari 10, turunkan 2,5 mg untuk 2 minggu atau 15 hari. Jadi efek perubahan siklus diurnal steroid tadi atau kortisol tidak terlalu jelek yang membuat nanti potensi terjadi tadi manifestasi defisiensi adrenal yang sekunder atau glucocorticoid withdrawal syndrome. Nah, ini tabelnya adik ya. Jadi ada beberapa pilihan, ya beberapa pilihan. Dan ingat, ini sedihnya di Indonesia itu nggak dikontrol obat-obat ini. Betul nggak? Beli di apotek, Mbak, saya mau beli prednisone. Dikasih nggak? Tanpa resep dikasih. Itu banyak ya yang sering batuk pilek. Mbak, saya beli dexamethasone karena saya batuk pilek. Kadang-kadang apotekernya juga memberikan. Nah, batuk pilek nih Decolgen tambah dexamethasone sama CPM tambah apa lagi. Inilah yang membuat rusaknya
banyak masyarakat kita dan akhirnya ada beberapa penyakit yang akhirnya timbul. Salah satunya adalah bisa kasinoid atau kasing dan juga bisa terjadi Edison. Yang terjadi karena tidak rasionalnya penggunaan obat-obatan kortikosteroid. Untuk Edison, substitusinya dosisnya berbeda. Hidrokortisol ini pemberiannya bisa dosis terbagi 2-3 kali pemberian. Sediaannya tablet ada di Indonesia, paten nggak ada yang generik. Itu bisa diberikan 15-25 mg per hari. Ada adzan, kita skip dulu ya. Kemudian kalau prednison itu 3,5 mg per hari, dosisnya bisa dititrasi naik ya. Kemudian kalau bisa 0,5 mg per hari, dosisnya kecil. Sediaan injeksi mestinya kalau pada kasus emergensi atau krisis adrenal. Ini yang kerja panjang D, kemudian ini yang kerja
saja intermediate. Ini yang pendek yang pakai sol ini prednisol, metrisol, metilprednisolon, ini yang intermediate, ini yang kerja panjang. Efeknya bisa sampai 3 kali 24 jam. Kalau yang efek mineralokortikoid ini agak susah nyarinya hidrokortisol, karena ini dia punya efek kuat untuk glukokortikoid sama juga mineralokortikoid. Jadi satu bisa benahi dua dia. Cuman agak sulit itu nyari obatnya. Dulu zaman PPDS masih gampang nyarinya, cuman sekarang obatnya nggak mahal, tapi kok susah ya. Sekarang yang murah-murah itu kenapa jadi susah, nggak tahu nih. Kemudian terapi androgen ini diperlukan kalau memang keterlibatan ada gangguan masalah kaitannya dengan seks hormonnya, libido, terjadi disfungsi ereksi, gangguan seks dan sebagainya ya. Oke, kemudian nah sekarang kita bicara kegawatannya, karena ini penting kalau nanti jadi dokter umum nggak boleh sampai terlewat, karena insiden mortality-nya juga sangat tinggi dan memang tidak mudah untuk menegakkan diagnosisnya karena bisa overlap dengan gejala-gejala penyakit yang lain. Nah, kalau yang terjadi krisis adrenal ini bisa terjadi pada kasus-kasus yang sudah memang dia terjadi adrenal insufisi yang lama, kemudian ada pencetusnya tadi, misalnya infeksi dengan sepsis yang berat, kemudian adanya satu stres yang terutama pada kasus operasi bedah yang mayor ya, yang besar. Yang ini juga bisa menyebabkan pada kondisi kronik adrenal insuf terjadi krisis adrenal. Kemudian pada kasus misalnya terjadi akut hemorrhagic distraction, jadi ada perdarahan pada adrenal yang penyebabnya bisa dengan pemberian antikoagulan terapi atau memang kasus-kasus di mana memang terjadi gangguan koagulasi. Pada kasus apa terjadi gangguan koagulasi itu? Pada kasus ITP atau idiopathic thrombocytopenia purpura yang biasanya pasiennya trombositnya sangat rendah, yang penyebabnya bisa autoimun, bisa juga non autoimun. Kemudian rapid withdrawal of steroid ini sering juga bisa menyebabkan adrenal krisis. Pada kasus tadi glucocorticoid withdrawal syndrome ya. Kemudian gambarannya sama dengan insufisiensi adrenal, cuman ditambah ada kegawatannya, bentuknya adalah dia ada perubahan status mental sampai koma, kemudian derajat manifestasi klinisnya menjadi sangat berat. Misalnya hipotensi, kalau dia krisis itu dia terjadi sampai pada shock ya. Jadi sudah akral dingin, mungkin nadinya nggak kuat angkat dan sebagainya. Hipoglikemi biasanya kalau krisis ini sampai berat. Jadi sudah derajat level 3 itu kurang dari berapa? Dokter Supri ada kayaknya ya hipoglikemi membahas, ada nggak? Karena soalnya ada ini. Ada nggak hipoglikemi Dokter Supri? Kuliahnya beliau sudah selesai? Sudah ya, DM ya. Ada hipoglikemi nggak? Bahas itu. Bahas, ada ya. Ada 3. Hipoglikemi itu per kemi membuat ringan sedang berat. Tapi kalau American Diabetes Association itu level 1, level 2, level 3. Krisis adrenal hiponya derajat level 3 berat. Yaitu definisinya ada Trias-Whipple-nya. Trias-Whipple itu apa? Gejala simptomatik hipoglikemi, mual muntah, keringat dingin, kemudian tidur sampai ngorok ya, nggak sadar, koma, kemudian ada mual muntah tadi, terus kemudian status mental sudah terganggu, gula darahnya adalah kurang dari sama dengan 55 mg per desiliter. Nah, ini sudah derajat berat untuk hipoglikemi karena sudah terjadi gangguan status mental sampai pada koma. Ya, kemudian ini ya tadi derajatnya berat, jadi insufisiensi adrenal plus tanda kegawatan dengan derajat manifestasi yang berat. Ya, treatmentnya mestinya airway breathing circulation-nya harus diatasi dulu. Airway-nya misalnya pasien ada desaturasi, sesak nafas, harus dibedakan ini masalahnya metabolik ataukah karena penyebabnya memang desaturasi karena memang organik, artinya ada masalah pada gangguan pulmonalnya, atau mungkin sesak nafasnya karena kardiogenik yang menyertai komorbid pada pasien tersebut. Kemudian prinsip yang juga harus kita ketahui karena kortisolnya rendah, yang mesti harus diberikan mestinya hormon kortisol. Tapi sediaan hormon kortisol tidak ada
regimennya. Sehingga analog yang ada adalah namanya tadi hidrokortisol. Ya, sediaan injeksi ada, yang oral juga ada. Injeksi itu sediaannya adalah 100 mg dalam satu vialnya. Kalau yang oral 20 mg, ya. Kemudian berapa koreksi yang harus diberikan? Jadi mestinya RW-nya dibebaskan, breathing-nya juga iya, circulation kaitannya adalah dengan hemodinamik. Ini adalah koreksinya adalah mestinya memberikan hormon glukokortikoidnya. Atau yang kita berikan di sini adalah hidrokortisol injection. Pemberiannya berapa? Bolus IV intravena cepat dengan diencerkan tetap 10 mg. Kemudian dilanjutkan dengan continuous infusion hidrokortison dengan 10 mg per jam. Jadi bisa pakai drip, bisa juga pakai namanya syringe pump. Nanti kalau puas kita tunjukkan ya. Syringe pump ada, kalau untuk continuous IV ada juga yang drip yang lewat infus ya. Kemudian bisa juga kalau nggak punya dok, saya mau pakai syringe pump aja nggak punya karena saya di daerah, tapi alhamdulillah punya hidrokortisol injeksi. Kemudian mau drip, saya nggak punya SDM-nya. SDM yang jagain dripnya ini biar bisa selalu lancar dan netes. Perawat saya itu cuma 2 dok, bangsal saya isinya pasien misalnya 20, jadi satu pasien ngurusin 10, satu perawat ngurusin 10. Tentunya kewalahan kalau suruh nungguin, ngecek, infusnya, dripnya netes apa enggak. Sehingga bisa dilakukan dengan memberikan secara berkala 10 mg bolus IV tiap 6 jam. Ini bisa dilakukan. Ya. Kemudian, kenapa pada sepsis itu juga bisa terjadi? Ya, tadi yang namanya insufisiensi adrenal yang sekunder. Karena pada kondisi stres endogen dan eksogen yang menyertai adanya satu antigen yang masuk berupa satu infeksi, bisa kumannya itu bakteri, bisa itu jamur, kemudian parasit. Ini akan menyebabkan respon terjadinya satu stimulasi pada makrofag yang juga mensimulasi adanya parameter banyak proinflamatori yang juga akan lari kepada sistem endokrin pasien tersebut, yaitu pada pituitari atau hipotalamus ya. Akhirnya nanti CRH-nya juga akan menyebabkan terstimulasi, kemudian anterior pituitarinya akan memberikan respon. CRH itu dari hipotalamus, pituitarinya adalah ACTH, kemudian ke adrenal cortex-nya ini akan terjadi yang namanya kompensasi yang disebut dengan hiperkortisolisme yang berlanjut nantinya akan menyebabkan setelah itu menjadi menurun. Nah, kemudian kasus apa lagi selain sepsis tadi, trauma, pasien kecelakaan, ada trauma kepala yang menyebabkan pasien jadi nggak sadar, ini pun juga bisa terjadi kondisi insufisiensi ini. Operasi yang besar sampai pada kondisi shock ini ya. Nah, terus kemudian, tadi ya, sambungannya ini ya, kortisolnya akan naik, tambah menstimulasi lagi TNF alfanya IL-1, IL-2, IL-6, interferon gamma yang menyebabkan koagulasinya jadi terganggu, terjadi perdarahan atau DIC, prostaglandin leukokriennya jadi meningkat, pasiennya panas terus, endotel vaskulernya jadi rusak, kemudian komplemennya juga terstimulasi menyebabkan kerusakan endotel vaskuler yang menyebabkan nanti terjadi yang namanya multi organ failure, bisa di jantung, bisa di ginjal maupun di hepar atau di segitiga bermuda organ vital. Ya, kemudian adrenal insufisiensi pada critical ill ini karakteristiknya juga sama ya, tadi ya, insuf plus kondisi kegawatan itu. Kemudian inisiasi pemberian steroid atau substitusinya tadi yang disampaikan bisa pakai 50 sampai 100, bisa kalau 50 per 6 jam atau kondisi berat bisa sampai 100 per 4 jam. IV-nya ini juga bisa sampai 8 jam. Tentunya melihat dari aspek kondisi klinisnya. Fludrocortisol ini sangat potensial bagus tadi yang saya sampaikan karena dia punya efek memperbaiki terkait imbalan elektrolit yang menyertai pada kasus insufisiensi adrenal. Ada pertanyaan untuk Edison? Saya lanjut kalau nggak ada. Sekarang casing, sambil kalian bayangkan tadi yang Edison, kemudian casing sekarang. Perbedaannya apa? Silakan nanti dicatat sendiri untuk bisa lebih paham. Blok kanan Edison,
belum kirinya kasing. Apa sebenarnya perbedaannya? Ya, ini kondisi normal. Jadi HPA aksis pada kondisi individu yang sehat adalah seperti ini. Jadi dia akan membuat kondisi di mana hormon itu selalu dalam kondisi homeostasis sesuai dengan kebutuhan. Kalau pada kasing di mana terjadi yang namanya hiperkortisolisme, ini bermasalah atau terganggu. Kalau primer dari adrenal ini kortisolnya tinggi banget, kemudian mestinya respon yang terjadi adalah ACTH-nya akan turun atau naik. Kalau ini kasing di adrenal primer kortisolnya naik, feedbacknya di hipotalamus kalau ini masalahnya di sini akan ACTH-nya tinggi, normal atau turun. Ya, sini tersupresi akan turun. Kalau ini normal atau tambah naik, berarti masalahnya di dosnya sendiri atau master of brain-nya yang bermasalah. Kemudian ini pada kondisi stimulasi dan supresi. Karena ada pada penegakan diagnosis kemarin di tutor berapa ya? 2 ya? Skenario 2 yang kita bicara masalah kasing ya. Itu ada yang namanya high dose dexamethasone suppression test, ada low dose, ada overnight dan sebagainya. Nah, kalau pada kondisi yang disupresi dengan dexamethasone yang high dose, mestinya dengan disupresi. Kalau itu yang primer, mestinya kalau yang Edison tadi kan dia distimulasi dengan kositropin, mestinya ACTH dia akan naik. Tapi kalau ini dia disupresi, dia akan turun, berarti dia itu primer. Kalau disupresi dia ternyata meningkat, berarti dia malah sekunder, kebalikannya. Begitu ya? Paham ya? Kalau distimulasi, contohnya menggunakan desmopressin atau CRH analog, ini juga sediaannya tidak ada, ini tentunya akan berbeda. Kalau ini distimulasi pakai sediaan desmopressin, ada namanya minirin. Minirin itu legalnya yang masuk di rumah sakit Polri baru yang oral. Tabletnya itu mahal dan pasien harus menggunakan dalam jumlah yang besar. Karena kalau enggak, pada kasus diabetes insipidus yang sentral atau pituitari yang bermasalah, ini dosisnya sangat besar, sampai sebulan mungkin harus sampai 200 tablet yang harus dia punya. Padahal carinya susah ini obatnya. Injeksi tidak ada desmopressin, adanya adalah bentuk spray. Desmopressin analog yang ada tapi kerjanya pendek banget, itu adalah obatnya namanya vasopresor, vasoprin namanya. Pitresin, vasopressin yang pakai sin itu desmopressin, itu yang kerja sangat pendek. Jadi cepat habis. Sehingga biasanya kami pakai kalau nggak punya sediaan minirin yang spray atau oral, kami pakai misalnya pasien dalam kondisi kegawatan, kami gunakan dalam siring pump continuous maupun dengan drip ya. Nah ini sudah tadi ya, ini feedback, ada feedback positif, negatif. Nah klasifikasi ini yang harus kalian tahu, karena ternyata kasing itu bukan karena kortikosteroid saja. Kalau karena kortikosteroid saja ada di mana? Yang non ACTH dependent atau namanya iatrogenik atau chronic glucocorticoid therapy. Ya, sedangkan yang ACTH dependent ini macam-macam. Biasanya masalahnya adalah di sentral. Bisa pituitary adenoma secreting ACTH, ectopic ACTH syndrome, kemudian iatrogenik. Ectopic nanti keluar juga di ujian, hati-hati. Ada berapa ya? Kemarin kayaknya sempat pada sektor yang dengan saya. Ayo cari ectopic kasing, mana ya? Sektor yang skenario 2. Kelompok mana? Pasti nggak ada yang ngaku dia. Kalau ngaku ditanya Dr. Evan ya. Nanti kamu tolong pintar loh dek. Apa? Siapa yang tahu? Ada 12 kemarin ya, saya minta nyari. Sudah ketemu 12? Sudah? Sip, yuk, dek. Kamu nanti tambah pintar, nyicil belajar namanya. Apa saja? Ectopic kasing, dan itu pernah kami dapatkan dan kasusnya ada. Pasiennya kok kayak gemuk, karena steroid gitu ya gemuk. Tapi ditanya sampai dipaksa sama BPJS, Pak betulan Bapak, saya ditanya Dr. Evan, Bapak betul nggak sih nggak pernah minum obat kuat
yang namanya pil kuat hijau kecil-kecil namanya prednison, atau putih kecil Pak namanya dexamethasone. Kalau minum habis itu serasa bisa lari sepanjang berapapun itu ya steroid. Pas dia bilangnya katanya disebut, Mas ini nggak ngaku. Enggak dok, demi Allah saya nggak pernah minum obat kayak gitu. Residennya tambah bingung, ini apa ya? Mau mengarahkan ke yang ini kok nggak ketemu-ketemu. Nah ternyata hasil ini adalah dengan ektopik asetia sindrom. Apa jadi tumornya yang bisa bikin terjadi kasinoid aja? Satu, ya pada pulmo. Biasanya jenis apa? Ya, small cell karsinoma paru. Terus yang kedua, timus. Oke, yang paling banyak yang nomor satu, karena pulmo itu bukan nomor satu, pulmonal bukan nomor satu. Yang nomor satu adalah masih temannya respiratory tract. Nah, bronkus ya, bronchial karsinoma itu nomor satu yang kan sering menyebabkan ekomplikasi. Kemudian mana lagi deh? Bronkus sudah, paru sudah, timus sudah, kemudian pankreas yang keempat. Terus mana lagi? Apa? Ya, GI tract pada kasus GIS, gastrointestinal stromal tumor. Ya. Kemudian apa lagi? Tiroid. Kemudian apa lagi? Ovarium, kasus ya, ovarium dan sebagainya. Terus apa lagi? Esofagus ya. Terus prostat bisa. Ada sebenarnya di slide saya. Ya, kita buka aja lah. Tapi sudah luar biasa bisa mencari ya. Jadi nanti dibaca betul apa saja, kemudian narasinya pasiennya kadang-kadang batuk, tapi kok pasiennya gemuk, ada kasinoid, batuknya mungkin sudah lama, perokok aktif, ya hati-hati. Salah satunya adalah ektopik asetia sindrom pada asetia dependent casing yang penyebabnya paling besar kalau paru itu namanya small cell lung carcinoma, ya. Ini yang karena glucocorticoid non asetia ya, jangan lupa. Terus kemudian pseudocasing ini, hati-hati. Alkohol ekses, alkoholik ya, saya punya kasusnya itu. Jadi kalau dia orang stres ya, jadi sudah hidupnya tidak bahagia katanya, dan beberapa kali dia mau bunuh diri tapi tidak berhasil. Akhirnya apa? Tubuhnya sudah macam-macam, bekas cacat apa, kakinya sudah patah, karena memang Tuhan lagi nggak mengajarkan dia mati gitu. Jadi dia mau bunuh diri apapun, namanya belum takdirnya mati, dia nggak mati gitu. Nah, rugi yang melahannya. Jadi alkoholisme sangat ekstrim dia. Jadi kalau sudah stres larinya ke sana dan sudah menyebabkan beberapa kali mau meninggal nggak jadi karena terjadi pecahnya ruptur gaster, kemudian terjadi hematomesis yang profus sampai shock. Begitu perbaikan juga akhirnya dengan pendekatan yang khusus akhirnya dia menyadari dan insaf tidak akan menggunakan alkohol lagi. Pada orang-orang dengan depresi yang berat bisa terjadi kasing, hati-hati. Kaitannya nanti dengan feedback mekanisme pada HPA aksisnya, yang ternyata mindset kita, pola pikir, pemahaman kita, kondisi stres ini juga bisa bikin kasing, hati-hati. Jadi nggak usah jadi mahasiswa yang stres ya, yang santai aja menikmati hidup. Habis ujian nanti kita pikirin bareng, gitu ya. Kemudian primary obesity ini ya, jadi gemuk yang ekstrim, jadi sudah berarti BMI-nya berarti lebih dari 25 mestinya ya. Itu yang gemuk yang betul-betul over ini ya, yang bisa juga menyebabkan atau menyertai adanya satu kasih. Nah ini deh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 16 yang namanya pseudocasing yang harus Anda ketahui. Yang tertinggi adalah ini, bronchial carcinoid yang tertinggi ya, yang juga menyertai ada banyak tumor-tumor lain yang ini semua deh, ini bisa menghasilkan yang namanya hormon adrenocorticotropin hormon like hypophysin. Jadi dia bisa menghasilkan ACTH kayak yang dihasilkan sama pituitary atau hipofise, sehingga menyebabkan produksi kortisolnya jadi tambah banyak dengan subsidi tumornya yang dihasilkan, sehingga menyebabkan akhirnya terjadi kasinoid ya. Kemudian ini yang tadi pseudocasing, exercise yang berlebihan, kemudian amenorrhea,
Ada wanita hamil, hati-hati, diabetes yang nggak terkontrol, ada datanya, kami punya. Jadi ternyata pasien diabetes yang nggak terkontrol itu kadar kortisolnya sangat tinggi, sama kadar testosteron yang rendah. Jadi ada dua hormon itu yang kami punya datanya, karena ini ternyata menyertai adanya satu kondisi kasih. Ya, alkoholisme tadi sudah ya. Oke, saya lanjut. Nah ini ya gambarannya bisa dibayangkan. Bedanya sama yang Edison tadi. Edison sudah hitam semua kulitnya, kemudian pasiennya kelihatan loyo, lemes, ya, pucat, kurus. Badannya yang berbeda dengan kalau kasih. Profilnya, performanya gemuk, biasanya nih ada moon face yang khas ya, bengkak semuanya wajahnya. Ini juga kemerahan, ini gampang memerah ini pada pipi karena kulitnya tipis. Kemudian buffalo hump, ya, di belakangnya jendul ini ya, menonjol. Kemudian ekimosis, ada bintik-bintik bercak merah yang diameternya lebih dari 1 cm. Kemudian karena ini tipis kulitnya sehingga gampang ada luka yang nggak sembuh-sembuh. Kemudian ada stria ini. Bedanya stria pada postpartum apa ya dengan kasih? Karena ini akan selalu harus ditanya. Wanita yang sudah melahirkan ada beberapa yang punya stria gravidarum namanya. Bedanya apa? Kalau yang punyanya kasih warnanya apa? Kalau di textbook itu dijelaskan ada warnanya. Warnanya apa khasnya? Yang beda. Warnanya apa? Merah ke unguan. Kalau ibu hamil, yang kan awalnya kuliah tipis nih, begitu hamil gede banget itu perutnya sehingga melar itu otot-otot perutnya sehingga timbul itu serigitanya. Warnanya cenderung ke putihan atau pucat kalau ibu hamil, yang berbeda dengan kasingnya. Kemudian nih mukanya nggak sembuh-sembuh, ini kasusnya ada dan banyak kasus karena penggunaan steroid jangka panjang. Indikasi yang ini banyak sekarang terjadi. Sudah ada luka, nanti tambah ini ada DVT, fibrosis, pasiennya kesakitan dan sebagainya. Ya, kasihan sekali ya, impactnya sangat luas ya. Nah ini ya satu contoh gambarannya, ada strie, kemudian ini pada lubang-lubang ya, kemudian ada benturan sedikit ya, hilangnya lama sampai strienya di lengan atas, di perut, di regio femur atas ya, proksimal. Ya, ini manifestasi klinisnya dari berbagai aspek regional tubuh dan sistem yang bisa Anda lihat di sini ada banyak ya. Kemudian apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Mestinya kan tadi klasifikasinya 3. Ada ACTH dependen, itu masalahnya berarti di sentral, non ACTH dependen sama pseudokasi. Kalau yang sentral mestinya kalau ketemu ada tumor atau masalah anatomi struktural ya harus diangkat. Ada namanya tindakan operasinya yang nggak pakai dibuka. Tapi sekarang dokter bedah saraf kenapa suka dibuka semua ya? Atau karena biar cepat gede? Karena ada namanya operasinya, saya kok jadi lupa. Dimasukkan lewat hidung deh. Sphenoidal surgery, transsphenoidal surgery ya. Jadi masuk dari hidung ke sphenoid ya, langsung ke pituitari, lalu diambil itu tumornya. Ada monitornya, jadi seperti laryngoscope. Tapi beberapa sekarang ini justru dibuka tempurungnya atau kraniotomi. Yang kadang-kadang pertimbangannya karena mungkin tumornya gede banget, kemudian tidak tervisualisasi dengan baik dari CT scan-nya, tapi kok manifestasinya berat sehingga dokter bedah ingin melihat secara utuh. Dibuka tempurungnya, dilihat mana sih tumornya, kok sampai manifestasinya se-ekstrim seperti ini, sehingga dia punya lapang pandang yang lebih luas untuk bisa mengevaluasi tumornya. Kemudian kalau tegak dia ternyata satu kanker ya, radiasi, kemudian kemoterapi. Sambil menunggu ini kita berikan ada beberapa obat kortisol inhibitor drug yang bisa dilakukan atau diberikan. Salah satunya tadi obat apa yang bisa menekan kortisol tadi apa?
jamur tadi apa obat apa? Etokonazol. Kita biasanya juga gunakan ya golongan azol untuk obat jamur ya, bukan yang azol tiroid ya, untuk menurunkan produksi kortisol yang tinggi. Oke, aksesnya kasih ini ya, ada dependen sudah tadi ya pembagiannya. Oke, juga sudah pseudocasing ini ya terjadi kortisolisme yang penyebabnya sekunder adalah faktor yang lain, ini faktor-faktornya. Gambarannya ya kalau pada manifestasi tulang ini terjadi nekrotik dan aseptik. Jadi di bagian sendi biasanya pasiennya nyeri hebat, kemudian ada efusi, ada cairan di sendinya yang menyebabkan mobilisasi gerakan sendinya menjadi lebih terbatas, kemudian sampai pada diffuse osteoporosis sampai terjadi fraktur ya. Ini juga ini ya yang menyebabkan ini juga nih ya yang menyebabkan atau menyertai gangguan pada tulang dan sendi pada pasien karsinom. Ini juga dihafalkan. Tahapnya bisa jadi astagfirullahaladzim. Tenang aja. Jadi yang keluar cuma satu kok ini. Cuman ya mana ya? Satu kok ini ya. Ya, nanti dicari sholat, gitu ya, doa. Semoga dokter Eva ngasih soal ini gitu ya. Ya, ada satu soal di sini ya. Soal jadi pastikan bahwa ingat kolom-kolom di sini tidak selalu harus dikerjakan semua. Karena kalau Anda sebagai dokter kerjain segini banyak, kasus endokrin itu mahal biayanya. Karena pemeriksaan hormon itu mahal-mahal semua. Kortisol mahal, apalagi kalau nanti diperiksa sampai ACTH berkali-kali. Sehingga yang atas ini pilihannya bisa atau tidak semuanya harus dicek. Ada namanya lupus dexamethasone suppression test, kemudian ada ini tadi kortisol saliva, urin yang bisa dilakukan salah satu. Tinggal mana yang memungkinkan Anda melakukan penegakan diagnosis untuk menentukan kalau indikasi berarti mestinya kortisolnya tinggi atau meningkat atau lebih dari normal. Kemudian, nah ini ya ada beberapa stimulasi. Kalau itu positif, mestinya pada kondisi kasinoid yang khas pilihan ACTH-nya. Kalau itu ternyata nanti setelah disupresi justru rendah, ACTH-nya berarti ini yang independen atau non ACTH dependen. Kalau non ACTH dependen berarti masalahnya di adrenal. Gampang sebenarnya ini belajarnya. Pola pikir Anda aja kalau ikuti yang saya sampaikan mesti bisa nyambung. Kalau adrenal berarti tinggal dicari ini nodul yang kecil satu ataukah yang gede, unilateral ataukah dua-duanya. Tinggal nanti dipastikan ini apakah perlu namanya intervensi untuk melakukan yang namanya biopsi. Jadi pakai kateterisasi untuk dilakukan satu tindakan biopsi pada tubuhnya. Kemudian kalau ternyata mana tadi ya, kadarnya tinggi banget nih malahan ACTH-nya, berarti justru masalahnya adalah di sekunder. Kalian nggak sampai sini tenang aja, paling sampai di sini aja ya, bocorannya di situ. Karena ini nanti sudah levelnya adalah spesialis dan juga subspesialis. Nah ini juga sama mendukung yang tadi. Nah treatmentnya mestinya kalau itu tadi ya belum saya bahas. Untuk corticosteroid syndrome, kalau ibaratnya dia tiba-tiba jadi insuf, terapinya apa? Justru kita berikan obatnya. Jadi berikan lagi kortikosteroid tapi dengan dosis yang kecil. Jadi sama seperti kalau orang kecanduan ya narkoba di sentra rehabilitasi, kalau sudah adiktifnya kuat itu mungkin fase awal diberikan tapi dosis kecil sampai nanti akhirnya di stop. Sama untuk corticosteroid syndrome juga sama, dokter harus memberikan dengan dosis kecil, kemudian ditempering dengan tahap yang benar sampai akhirnya di stop penggunaan steroidnya. Kemudian surgery kalau itu masalahnya anatomi strukturalnya tadi sudah dengan kontrol medikasi konservatifnya bisa pakai etokonazol, metiraton, mitotan yang tadi berkebalikan yang bisa menyebabkan insuf adrenal. Kalau itu tidak terpantau dengan baik. Kemudian radiasi dan juga operasi ini jadi rekomendasi yang juga bisa dilakukan pada kasus-kasus yang jelas ada masalah anatomi strukturalnya.
tambahan cepat aja ini, kalau yang masalahnya pada akses mineralocorticoid ada namanya primary aldosteronism, berarti terjadi yang namanya natrium yang berkurang, hiponatremi, kemudian hipokalemi, sehingga konsentrasinya akan turun, di mana ini menyebabkan nanti akses yang kebalikannya, menyebabkan di mana kompensasi yang berlebihan pada adrenal menyebabkan justru tiba-tiba kondisinya akan terjadi naik, yang menyebabkan mempengaruhi adanya tekanan darah yang akan naik. Pada primary biasanya klinisnya menjadi hipertensi. Kalau itu yang secondary biasanya justru kebalikannya, terjadi hipotensi. Ya, primary aldosteron ini penyebabnya macam-macam, terutama bisa primer karena adrenalnya dengan berbagai penyebab, bisa karsinoma, kemudian hiperplasi karena penyebab misalnya pada kasus TB atau juga penyebab metastase pada tumor yang lain. Ya, treatmentnya mestinya adrenalectomy ya. Kalau memang terbukti ada hipertensi, ada hiperplasi dari gambaran CT scan-nya, kemudian masanya juga besar, itu harus dipertimbangkan untuk hati-hati apakah memang bisa dilakukan operasi atau tidak. Karena pada kondisi di mana dua-duanya ini bermasalah, ada kondisi tertentu malah justru diberikan modalitas non-surgery. Karena kalau itu diangkat dua-duanya impactnya, berarti kita harus ganti. Ada banyak hormon di situ yang tidak semua sediaannya itu hormonnya ada untuk analognya. Sehingga pemilihan untuk kapan itu diangkat atau tidak, ini dokter muda selalu harus memberikan diskusi dengan kami endokrin, karena ada beberapa tes yang dilakukan. Jadi ada pemeriksaan renin aldosteron pada sinus petrosal yang dilakukan pakai kateterisasi, diambil pakai cath jadi dari femoralis ke sinus petrosal, kemudian diambil pada waktu bersama yang di perifer untuk kadar kortisol, renin dan juga aldosteronnya. Kalau ini selisihnya sangat besar, biasanya itu terjadi bilateral, artinya kanan kiri bermasalah. Nah, mana yang paling jelek nanti ketahuan dari rasio yang dihitung, gitu ya. Yang sekunder, kalau itu hiperaldosteron yang sekunder itu penyebabnya banyak, ya. Manifestasinya bisa terjadi hipofunksi renal, obstruksi pada renal arteri, lupa ateroma, kemudian ini hipertensi yang juga akan menjadi permanen, sehingga ada istilah namanya endocrine hypertension. Jadi hipertensi yang penyebabnya karena gangguan sistem endokrin, terutama masalahnya adalah pada mineralocorticoid hormonnya. Treatmentnya ini ya, ada waktu, jadi ada namanya obat spironolactone yang bisa diberikan. Dosis tabletnya itu adalah ada sediaan 25, kemudian 100 itu ada 25, 50 di Indonesia tidak ada, sehingga kalau pakai 50 berarti harus diminum 2 tablet yang 25 atau yang 100 mg diminum separuh. Dosisnya bisa 50 mg per hari kalau memang diperlukan ini sebagai substitusi untuk terkait hormon mineralocorticoidnya. Ini kasus pada medula ya, secara cepat aja karena ini lebih kompetensi Anda tidak terlalu besar, untuk dokter umum ini lebih spesialis, jadi saya dengan cepat aja. Medula itu ada satu tumornya namanya ini ya, jangan lupa pheochromatoma. Jadi tumornya di sini deh, di bagian tengah di medula itu sangat besar yang menyebabkan manifestasinya nanti kita jelaskan, karena berhubungan dengan ini, karena di medula, sehingga manifestasinya pasiennya sudah pakai 4 macam obat tensi, biasanya nggak turun-turun, ada namanya essential hypertension, tambah lagi pasiennya ada sepalgia, nyeri kepala hebat, ada pheochromatoma, kemudian ada palpitasi, itu triasnya ya, saya ulang. Jadi ada nyeri kepala, kemudian hipertensi esensial yang tidak respon dengan lebih dari 3 atau sampai 4 obat hipertensi, sama palpitasi. Hati-hati. Ya, kalau itu ketemu masa, kami sering mestinya minta bedah urologi untuk mengangkat. Kemudian alpha dan beta adrenergic blocking agent ini kita berikan sebagai bentuk
mendukung untuk tindakan surgery yang dilakukan. Oke, saya rasa cukup. Masih ada waktu mau bertanya, silakan. Oh, ada waktu juga. Sampai jam berapa deh? 16.20. Ini masih. Oh ya udah, nanti sedikit diskusi sama kalian. Tiroid yang untuk pasien saya. Ada pertanyaan? Saya agak cepat dan lebih saya fokuskan pada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Tiroid sama paratiroid. Ada yang mau bertanya untuk adrenal? Enggak, berarti sudah tahu ya. Besok ujian bisa, amin ya.